Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah semuanya? Semoga anak ustazah semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, ustazah memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ustazah mengajar bahasa Inggris, atau ustazah di sini diamanahkan untuk mengajar bahasa Inggris di tahun ajaran 2020-2021. Nah, sebelum kita memasuki ke pelajaran, yaitu unit 1, My Friend and I. Sebelum memasuki ke pelajarannya, ustazah terlebih dahulu di sini menjelaskan kompetensi dasarnya, yaitu merespon instruksi sangat sederhana dengan tindakan secara berterima dalam kegiatan di dalam kelas dan di luar kelas. Dan untuk tujuan pembelajaran, melalui contoh guru, peserta didik dapat menanyakan keadaan. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajarannya. Kita mulai dengan introduce yourself. Nah, maksudnya di sini adalah perkenalkan diri kamu sendiri. Di sini nanti ustazah akan memberikan contoh kalimat yang biasanya untuk memperkenalkan diri sendiri, baik itu untuk memperkenalkan diri kepada orang yang baru dikenal. Nah, inilah dia contoh kalimatnya. Diperhatikan ya. Contohnya adalah Assalamualaikum. Hello friend. Today I want to introduce myself. Nah, maksud dari kalimat di sini adalah ustazah terjemahin ya. Ustazah artikan. Hai teman-teman, hari ini aku ingin memperkenalkan diriku sendiri. My name is Hadijah. Nama saya adalah Hadijah. I'm 13 years old. Umur saya 13 tahun. I live in GMP Block N number 79B. Saya tinggal di GMP Blok N nomor 79B. I study in SDIT Al-Mujahidin. Saya belajar di SDIT Al-Mujahidin. I like playing table tennis. Saya suka bermain tenis meja. Nah, inilah contoh kalimat sederhana untuk memperkenalkan diri sendiri. Nah, sampai di sini anak-anak ustazah bisa memahaminya kan? Sekarang kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu practice with your partner. Maksudnya di sini adalah praktek percakapan antara dua orang. Di sini ustazah akan memberikan contoh percakapan antara dua orang. Silahkan didengarkan, disimak baik-baik ya. Assalamualaikum. What is your name? Waalaikumsalam. My name is Ahmad, and you? I'm Hadijah. Ahmad, how old are you? And where do you live? I'm 11 years old, and I live in GMP Block O number 35. Can I know your hobby and your school right now? Sure. My hobby is playing football, and I school at SDIT Al-Mujahidin. Thank you and nice to meet you, Ahmad. Most welcome. Nice to meet you too. Nah,
inilah tadi contoh percakapan antara dua orang. Nah, di sini Ustazah akan memberikan sedikit penjelasannya dari percakapan tadi. Maksudnya adalah, nah di sini dari yang pertama ya tadi, Assalamualaikum, what is your name? Assalamualaikum, siapakah nama kamu? Nah, kemudian yang di sini tadi menjawab kan? Waalaikumsalam, my name is Ahmad. And you? Waalaikumsalam, nama saya Ahmad. Dan kamu? Nah, setelah itu dan sebelah sini tadi I'm Hadijah. Ahmad, how old are you? And where do you live? Saya Hadijah atau nama saya Hadijah. Ahmad, berapa umurmu dan di mana kamu tinggal? Kemudian si Ahmad menjawab, I'm 11 years old and I live in GMP Blok O number 35. Umur saya 11 tahun dan saya tinggal di GMP Blok O nomor 35. Nah, kemudian Hadijah bertanya lagi, Can I know your hobby and your school right now? Bisakah saya tahu hobimu dan sekolahmu sekarang ini atau sekolahmu saat ini? Nah, sure, my hobby is playing football and I school at SDIT Al Mujahidin. Baik, boleh. Hobi saya adalah bermain bola kaki dan saya sekolah di SDIT Al Mujahidin. Selanjutnya, Hadijah menjawab, Thank you and nice to meet you Ahmad. Terima kasih dan senang bertemu kamu Ahmad. Kemudian Ahmad menjawab, Most welcome, nice to meet you too. Sama-sama, senang bertemu kamu juga. Nah, itulah tadi maksud dari percakapan antara si Ahmad dan si Hadijah. Nah, Ustazah harap sampai di sini anak-anak Ustazah semua bisa memahaminya. Nah, bagian selanjutnya adalah asking condition. Asking condition artinya di sini menanyakan keadaan. Nah, untuk menanyakan keadaan, di sini ada beberapa jenis pertanyaan yang digunakan untuk menanyakan keadaan seseorang. Di sini ada 3. Ustazah akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, How are you Aisyah? Bagaimana kabarmu Aisyah? Kemudian Aisyah menjawab, I'm fine, thank you. Saya baik. Nah, inilah salah satu jenis pertanyaan yang kita gunakan untuk menanyakan keadaan seseorang. Nah, yang untuk keduanya, Are you alright, Fatimah? Apakah kamu baik-baik saja, Fatimah? No, I'm not. I get flu. Tidak, saya tidak baik. Saya kena flu atau saya lagi flu. Nah, ini kalimat bertanya untuk keadaan seseorang yang kedua. Yang untuk terakhir, kalimatnya adalah Are you okay, Safa? Yes, I'm okay. Apakah kamu baik, Safa? Apakah kamu oke, Safa? Kemudian Safa menjawab, Ya, saya baik. Nah, inilah tadi ketiga contoh atau kalimat yang digunakan untuk menanyakan keadaan seseorang. Maksudnya di sini semuanya sama, cuman yang berbeda cara menanyakannya atau kalimatnya saja. Tapi tujuannya tetap sama, tetap menanyakan keadaan seseorang. Baiklah, kita lanjut pada bagian Let's do the survey. Artinya,
Mari lakukan survei. Find 5 friends, then ask them to fill the table. Artinya, temukan 5 temanmu, kemudian bertanya dan untuk mengisi ke tabel berikut. Nah, ini dia tabelnya. Nah, maksudnya di sini kita disuruh untuk melakukan survei, mengisi tabel di bawah ini. Nah, surveinya itu dari mana? Surveinya itu dari percakapan antara kamu dan temanmu, seperti yang disuruh di sini tadi. Temukan 5 temanmu untuk mencari informasi yang akan diisi di tabel berikut ini. Nah, nanti untuk pengisiannya sesuai yang di tabel. Contohnya di sini ada nama, alamat, umur, dan hobi. Nah, inilah nanti yang akan kita isi dalam tabel ini. Jadi, untuk tugas anak-anak ustazah semuanya, kerjakan yang di halaman 3 bukunya. Lihat bukunya yang halaman 3. Tabel ustazah ini sama seperti yang ada di buku halaman 3. Jadi tugasnya itu carikan teman 5 orang, kemudian isilah dia informasi sesuai yang ada di tabel ini. Nah, nanti setelah selesai mengerjakannya, tugasnya langsung kirim ke nomor ustazah ya. Nah, sampai di sini ustazah rasa anak-anak ustazah bisa memahaminya. Untuk minggu depan nanti lihat di bukunya yang di halaman 3. Itu nanti bisa anak ustazah pelajarin terlebih dahulu sebelum kita mempelajarinya. Boleh dibaca-baca, dipahami. Nah, untuk pembelajaran hari ini ustazah rasa sekian dulu. Ustazah harap anak-anak ustazah semuanya bisa memahami apa yang ustazah sampaikan. Semoga anak-anak ustazah semuanya dapat memahaminya. Baiklah, sekian dari ustazah. Ustazah ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.